Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan dosen, yaitu materinya teori akuntansi. Saya akan mengirimkan contoh kasusnya. Nah, jadi contoh kasusnya adalah salon kita cinta. Nah, pada tanggal 2 Januari 2020, Nyonya Gita mendirikan sebuah salon kecantikan yang diberi nama Salon Gita Cinta. Berikut adalah transaksinya. Pada tanggal 2, Nyonya Gita menyerahkan uang tunai sebesar 40 juta, kendaraan 250 juta, peralatan salon sebesar 10 juta sebagai setoran modalnya. Setelah itu, tanggal 2 Januari juga ada permohonan kredit pada Bank Alien sebesar 150 juta. Itu dikabulkan dan langsung ditransfer ke rekening bank perusahaan. Setelah itu ada dibayar iklan di media sosial untuk 6 bulan. Itu sebesar 3 juta rupiah untuk 20 kali terbit. Pada tanggal 3 dibayar sewa ruko untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Dibayar asuransi usaha 6 juta per tahun. Pada tanggal 4 Nyonya Gita membeli peralatan salon seperti kursi, alat pengering, alat keriting sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Tanggal 5 Januari Nyonya Gita membeli perlengkapan salon berupa bahan pembersih kulit, bahan make up, bahan pewarna rambut, sampo, dan sebagainya seharga 4 juta secara kredit dan baru dibayar 50%. Pada tanggal 6 Januari, dalam waktu 2 minggu, Salon Gita Cinta telah mendapat langganan cukup banyak sehingga promosi mereka diberi kelonggaran membayar dalam waktu beberapa minggu. Jumlah tagihan kepada para pelanggan hingga tanggal 15 Januari berjumlah 7.250.000. Nah, pada tanggal 10 Januari dibayar utang atas pembelian perlengkapan itu sebesar 1 juta. Tanggal 8 dikirim nota ke SMK Kecantikan Very Lovely sebesar 12 juta untuk pelatihan kecantikan 6 Januari. Tanggal 10 Januari itu diterima 26 juta untuk kontrak bulan Februari. Tanggal 25 Januari, perusahaan mencatat gaji para pegawai salon bulan Januari sebesar 1.500.000 untuk 2 orang. Pada akhir Januari, diterima pembayaran dari para pelanggan yang telah memberi jasa salon kecantikan hingga tanggal 15 Januari sebesar 13.600.000. Terus mengirim nota penagihan sebesar 25 juta dan diterima 50 juta dari total nota dengan potongan 5%. Selama 2 minggu terakhir bulan Januari, Salon Kita Cinta telah memberikan jasa kepada jasanya itu sejumlah pelanggan yang seluruhnya bernilai 23.550. Pada hari ini dikirimkan tagihan kepada para pelanggan tersebut. Pada akhir bulan Januari dibayar biaya listrik dan air masing-masing sebesar 550.000 dan 400.000. Akhir bulan dibayar beban air sebesar 600.000, biaya telepon 750, biaya keamanan 200.000. Akhir bulan dibayar beban kebersihan sebesar 150 juta, 150.000 perlengkapan salon yang masih tersisa
berjumlah 40% dari total perlengkapan. Pada tanggal 31 Januari, Nyonya Gita mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Pencatatan bunga bank itu sebesar 1,5%, pencatatan penyesuaian sewa asuransi iklan 4 kali untuk bulan Januari, kendaraan 5% untuk peralatan, 10% per tahun. Jadi yang diminta itu buatlah persamaan dasar akuntansi berdasarkan transaksi tersebut. Yang kedua, susunan laporan keuangan salon yang terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, yang pertama itu persamaan dasar akuntansi. Nah, pada tanggal 2 Januari, itu setoran kas dari Nyonya Nyonya Gita itu sebesar 40 juta secara tunai, 250 juta untuk kendaraan, dan untuk peralatan 10 juta. Jadi totalnya itu 300 juta. Yang kedua itu mengajukan kredit bank sebesar 150 juta dan dikirim ke bank. Jadi dia masuk ke utang bank. Pada tanggal 2 Januari membayar iklan 6 bulan. Jadi kas berkurang 3 juta, bertambah 3 juta di beban dibayar di muka. Selanjutnya bayar sewa 1 tahun. 12 juta berkurang pada kas dan 12 juta bertambah di beban dibayar di muka. 3 Januari bayar asuransi usaha 1 tahun sebesar 6 juta pada kas. Nah, dan bertambah beban dibayar di muka. Selanjutnya itu tanggal 4 membeli peralatan sebesar 2 juta secara tunai. Nah, maka kas berkurang 2 juta dan peralatan bertambah 2 juta. Pada tanggal 5, Nyonya Gita membeli perlengkapan salon secara kredit dibayar 50%. Perlengkapan bertambah 4 juta, kas berkurang 2 juta, dan utang dagang bertambah 2 juta. Ini tanggal 6 hingga 15 Januari itu pendapatan jasa, yaitu piutangnya bertambah 7.250 untuk pendapatan. Pada 8 Januari itu pelatihan SMK, piutang bertambah 12 juta. 10 Januari membayar utang perlengkapan sebesar 1 juta, maka utang dagang berkurang 1 juta. Pada 10 Januari menerima uang kontrak Februari sebesar 26 juta dan masuk ke kas. Itu adalah pendapatan diterima di muka. Pada 25 Januari membayar gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Termasuk beban gaji pada 31 Januari menerima pembayaran pelanggan sebesar 13.600, kas bertambah, piutang berkurang 13.600. Setelah itu nota penagihan 25 juta itu diterima 50% dengan potongan 5%, yaitu kas bertambah 11.875 dan 12.500, piutang dengan diskon 625. Setelah itu tagihan jasa tambahan 23.550.000. Nah, setelah itu tagihan jasa tambahan yang tadi piutang bertambah 23.550.000. Bayar biaya listrik, air, telepon, keamanan, kebersihan. Kalau di total itu kas berkurang 2.650.000. Perlengkapan
Ini penyesuaian pelengkapan tersisa 40%. Itu beban pelengkapan berkurang 2.400.000. Setelah itu, pengambilan pribadi atau privé itu sebesar 500.000. Berkurang di kas. Bunga bank 1,5% menjadi, menjadi 2.250.000. Utang bank bertambah 2.250.000. Penyusutan kendaraan 5%, peralatan 10%. Beban penyusutan kendaraan tuh 12.500.000 pada peralatan sebesar 1.200.000. Nah, yang kedua tuh laporan keuangan. Laporan laba rugi salon Gita Cinta periode Januari 2020. Nah, di keterangan ini pendapatan yaitu jasa salon 7.250.000, pelatihan SMK 12 juta, nota penagihan 25 juta, jasa akhir bulan 23.550.000, total pendapatan yaitu sebesar 67.800.000, dan beban gaji 3 juta, beban iklan 4 kali itu 600.000, beban sewa 1 bulan 1 juta, beban asuransi sebulan 500.000, dan beban perlengkapan 2.400.000. Beban listrik 550, beban air 1 juta, beban telepon 750, beban keamanan 200, beban kebersihan 150.000, beban bunga 2.250.000, beban penyusutan kendaraan 12.500.000, beban penyusutan peralatan 1.200.000. Jadi total beban ada 26.100.000 dikurangi dengan total pendapatan 67.800.000, maka laba bersihnya 41.700.000. Nah, yang B itu laporan perubahan modal. Modal awal dari Nyonya Gita tuh 300 juta rupiah, dikurang dengan laba bersih 41.700, dan dikurangi pengambilan pribadi Nyonya Gita atau privenya 500.000, maka modal akhirnya 341.200.000. Yang C itu neraca salon. Aktif aset lancarnya kas 208 juta 325, piutang 29.700, perlengkapan 1.600.000, beban di muka 17.900. Aset tetapnya kendaraan 237.500, peralatan 8.800, kewajibannya utang bank 152.250, utang dagang 1 juta, total kewajiban 153.250. Ekuitas atau modal akhir 341.200, maka total aktifanya 494.450. Laporan arus kas. Ini adalah laporan arus kas, penerimaan dari jasa salon dan pelatihan 13.600, penerimaan dari pelanggan atau penagihan nota 11.875, penerimaan dari jasa tambahan 23.550, penerimaan uang muka jasa Februari sebesar 26 juta, total kas masuk dari operasi 75.025.000, pengeluaran operasional dari pembayaran gaji karyawan 3 juta, pembayaran listrik, air, telepon, keamanan, kebersihan 2.650, pembayaran iklan 4 bulan 600.000, pembayaran sewa 1 bulan 1 juta. Ini arus kas lanjutannya. Pembayaran asuransi 1 bulan 500.000, pembayaran perlengkapan 2 juta.
Total kas keluar dari operasi 9.750.000. Itu dikurang dengan total kas masuk dari operasi, maka hasilnya 65.275. Arus kas dari aktiva investasi. Kas bersih dari aktiva investasi itu sebesar 4 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu dari pinjaman bank 150 juta dan pembayaran utang dagang 1 juta. Untuk aktivitas pendanaan, keterangan penerimaan pinjaman bank tadi, sambungannya pengambilan privat 500.000 dan rekapitulasi arus kas itu kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 65.275, kas bersih dari aktivitas investasi itu 4 juta, kas bersih dari aktivitas pendanaan 146.250. Oke, kenaikan atau penurunan kas sebesar 207.525.000. Saldo kas awalnya 40 juta, saldo akhir 247.525. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Terima kasih.